Gawat, Kapolri juga terancam dicopot dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Nah, ini memang warning dari Pak Kapolri kepada seluruh anak buah. Jadi jangan sampai pimpinan itu membiarkan anak buah tidak memberikan contoh yang bagus, terus kemudian tidak mengawasi, tidak membina, malah memberikan contoh yang buruk. Nah, ini yang justru merusak citra Polri. Nah, oleh karena itu dengan adanya shock terapi dari Pak Kapolri ini diharapkan yang lain akan jerah gitu ya dengan kejadian-kejadian serupa ini, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan aturan seperti itu. Inilah ya risiko sebagai seorang pemimpin, risiko sebuah jabatan dalam setiap ada masalah. Nah, kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan yang muncul di media-media, saya yakin ini polisi bergerak terus-menerus. Yakinlah, karena di dalam internal Polri dan dimanapun mau internal Polri, TNI, itu ada aturan yang berlaku dan ada penjatuhan reward on punishment ataupun mungkin ada hukuman dan sebagainya bagi yang bersalah. Jabatan Kepala Polri yang diemban Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ternyata juga terancam dicopot dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Bambang mengatakan kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah polisi ini mempertaruhkan jabatan seorang Kapolri. Sebab itu, Sigit sampai membentuk sebuah tim khusus dari satuan kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang rumit ini. Selain membentuk tim khusus, Sigit juga sudah menonaktifkan 3 perwira akibat adanya insiden baku tembak yang menewaskan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto ikut menanggapi persoalan tersebut. Ketiga perwira yang dinonaktifkan ialah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kombes Budi Herdi Susianto. Menurut Bambang, apabila kasus Brigadir J tidak tuntas, bisa saja Jenderal Sigit dicopot dari Kapolri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Diketahui, Brigadir J tewas diduga setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Menurut penjelasan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ramadan, peristiwa baku tembak itu terjadi setelah Brigadir J keluar dari kamar istri Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati. Ramadan mengatakan Brigadir J awalnya masuk ke kamar pribadi Ferdy Sambo saat Putri sedang beristirahat. Istri Irjen Ferdy Sambo sempat berteriak minta tolong. Teriakan itu membuat Brigadir J panik dan langsung keluar kamar. Teriakan Putri menarik perhatian Baradae yang konon berada di lantai 2 rumah tersebut. Kedua polisi itu terlibat baku tembak dan berakhir dengan kematian Brigadir. Akan tetapi, pihak keluarga menilai kematian Brigadir J penuh kejanggalan sehingga perlu diusut tuntas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan enggan memberikan penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Padahal kasus tersebut kini ditangani Polda Metro Jaya setelah diambil alih dari Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan beralasan perkembangan kasus baku tembak antara Brigadir J dan Baradae akan disampaikan oleh Mabes Polri. Zulpan mengaku bakal mendampingi Kadif Propam Polri, Irjen Dedi Prasetyo, saat menyampaikan info terbaru kasus tersebut. Saat ditanyai soal alasan mekanisme penyampaian informasi itu, Zulpan mengaku hal tersebut dilakukan karena penanganan melibatkan tim khusus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengaku tidak bisa menjelaskan perkembangan kasus Brigadir J. Nantinya perkembangan disampaikan Mabes Polri. Pengusutan kasus baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat telah naik ke tahap penyidikan. Penanganan kasus polisi tembak polisi itu ditarik ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah awalnya diusut Polres Metro Jaksel. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap alasan kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena merupakan komitmen pimpinan Polri agar perkara tersebut terungkap dengan terang. Mabes Polri langsung merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo secara transparan.
Terbaru, tim khusus mendapatkan rekaman CCTV di dekat rumah Irjen Ferdy Sambo yang merupakan TKP baku tembak Brigadir Yosua dengan Baradae. Dedi mengatakan, bukti CCTV kini sedang diperiksa di laboratorium forensik Polri. Dedi belum menerangkan beberapa jumlah CCTV yang ditemukan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Sebelumnya, Jokowi meminta agar kasus itu diusut tuntas. Jokowi mengatakan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Hal itu tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. Komarudin mengatakan bekas luka-luka yang ada di sekujur tubuh Brigadir J itu terdokumentasi dalam video maupun foto. Video dan foto itulah yang diajukan pihaknya sebagai bukti-bukti kepada penyidik kepolisian termasuk tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komarudin menyampaikan pihaknya mendapat bukti-bukti adanya penganiayaan terhadap Brigadir J bukan dari rumah sakit Polri, melainkan, ungkap dia, bukti tersebut didapatnya dari pihak keluarga Brigadir J tak lama setelah polisi mengantarkan jenazah Brigadir J kepada pihak keluarganya. Menurut Komarudin, jenderal-jenderal polisi yang mendengarkan pemaparannya tersebut terpesona. Bahkan, kata dia, mereka tidak bisa membantah bukti yang ditunjukkannya. Komarudin menuturkan, bukan hanya video dan foto yang ia tunjukkan kepada para jenderal polisi tersebut, tetapi juga bukti surat permohonan autopsi atas nama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Komarudin menjelaskan ada kejanggalan dalam surat atas nama Kapolres Jaksel tersebut. Pasalnya, dalam surat permohonan itu ada perbedaan usia antara permohonan dan hasilnya. Komarudin menambahkan, saat dia memaparkan bukti-bukti itu ada di hadapannya pada jenderal dari Pusdokes Polri, namun mereka tidak bisa berkomentar. Seperti diketahui, Komarudin sebelumnya membeberkan ada sejumlah fakta-fakta baru dalam kasus kematian Brigadir J, yakni adanya bekas luka jerat diduga kawat pada bagian leher hingga jari-jari tangan yang sudah patah. Tak ingin kecolongan dan gerak cepat menyelesaikan kasus kematian janggal Brigadir J, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan seorang ahli. Seperti diketahui, Komnas HAM ikut menyelidiki fakta yang didapat terkait kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir J polisi yang disebut sopir dari istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo tewas mengenaskan. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan setidaknya Komnas HAM sudah memiliki kunci pengungkapan peristiwa, yaitu kronologi secara lebih rinci. Tidak hanya soal hari kematian, Komnas HAM sudah mendapatkan perkiraan jam peristiwa yang menewaskan brigadir tersebut. Struktur kronologi peristiwa inilah yang dinilai menjadi kunci dan menjadi penguji kesaksian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Selain kronologi waktu, Komnas HAM